Halo, kembali lagi di channel Iciana. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor mengenai pengalaman Rani selama mondok di pesantren modern. Begini kisahnya. Sejak Rani naik ke kelas 6 SD, ibunya sudah memberitahu bahwa setelah lulus SD, Rani akan melanjutkan sekolah di salah satu pesantren yang sudah menjadi pilihan orang tuanya. Rencananya, Rani akan masuk bersama kakaknya Raffi, di mana Rani akan masuk kelas 7 dan Raffi akan masuk kelas 10. Setelah semua pendaftaran, tes, dan wawancara yang dilakukan oleh Rani dan Raffi, alhamdulillah keduanya diterima di pesantren tersebut. Hari pertama masuk pesantren dimulai lebih awal dibandingkan dengan sekolah reguler. Rani, yang sebelumnya selalu tinggal bersama orang tua, merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan karena di pesantren ia harus mandiri dalam banyak hal. Pesantren itu memiliki masjid besar, ruang sekolah, ruang pengurus, serta asrama yang dibagi menjadi asrama putra dan putri. Di atas asrama terdapat ruang terbuka untuk menjemur pakaian. Awalnya, Rani sangat antusias dengan segala pengalaman baru di pesantren, mulai dari belajar hingga beribadah. Namun, ke pesantren yang terlihat nyaman dengan kegiatan agama yang kental ternyata tidak luput dari gangguan-gangguan misterius. Gangguan-gangguan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan para santri. Berikut adalah beberapa kejadian aneh yang dialami atau didengar oleh Rani selama ia mondok di pesantren. Kejadian pertama terjadi di ruang terbuka untuk menjemur pakaian. Saat itu teman sekamar Rani, Ida, lupa untuk membawa pakaian yang sedang dijemur karena cuaca yang mulai mendung. Ida meminta bantuan Rani dan teman-temannya untuk menemani ia ke atas mengambil jemuran. Walaupun mereka sudah sering mendengar cerita tentang ruang jemuran yang angker, karena kasihan mereka akhirnya setuju untuk menemani Ida. Sesampainya di atas, mereka berjalan perlahan sambil sesekali melihat ke sekitar, merasa sedikit cemas. Dengan sedikit berlari, Ida mendahului mereka untuk mengambil pakaian. Ketika Rani menoleh ke arah toren air yang terkenal angker, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sana. Dengan mata yang terbelalak, ia semakin yakin bahwa yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak biasa. Astagfirullah, itu pocong, ujar Rani dengan suara bergetar. Teman-temannya langsung menengok ke arah yang ditunjuk Rani dan terkejut karena mereka juga melihat 3 pocong yang berdiri di sana. Dan dengan suara gemetarnya mereka mulai membacakan doa, namun tiba-tiba ingatan mereka tentang doa-doa yang dipelajari seperti hilang begitu saja. Dalam ketakutan, mereka bergegas turun ke bawah. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah jemuran. "Itu Ida!" seru Rani. Mereka berlari menuju Ida yang sedang terduduk lemas dengan pakaian berserakan. Ternyata mereka hampir saja lupa dengan Ida yang sedang mengangkat jemuran. Setelah Ida dibantu turun, ia menangis dengan tatapan kosong. Teman-teman mereka segera memanggil ustazah karena Ida terlihat seperti kerasukan. Setelah doa dibacakan, Ida akhirnya sadar dan menceritakan pengalamannya. Saat mengangkat jemuran, ia melihat sprei yang melayang berubah menjadi sosok kuntilanak yang tersenyum menakutkan. Kejadian lainnya terjadi pada beberapa santri yang tidak bisa tidur di tengah malam. Suatu kali di tengah obrolan, mereka mendengar tawa cekikikan yang berasal dari balik lemari. Tawa itu semakin lama semakin keras, hingga membuat mereka menarik selimut dan mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian, ada santri yang terbangun karena mendengar suara lemari yang terbuka, diikuti oleh suara sesuatu yang bergerak di lantai. Ketika diperhatikan, santri itu melihat tangan buntung yang merayap mendekat ke kakinya. Ketika lampu dinyalakan, tangan itu pun menghilang. Ada juga seorang santri yang terbangun tengah malam karena sakit perut dan pergi ke toilet. Saat hendak kembali, ia melihat sosok tinggi besar berdiri di pojok kamar mandi. Santri itu berlari dan menabrak seseorang yang ternyata adalah seorang ustaz yang sedang patroli. Namun ketika ia melihat lebih jauh, ustaz tersebut tampak melayang. Santri itu pun terdiam kaku, hingga sosok ustaz itu berubah menjadi hitam dan segala sesuatunya menjadi gelap. Kejadian-kejadian seram lainnya juga terjadi. Suatu malam di asrama putri, santriwati sering mendengar langkah kaki ramai menaiki dan menuruni tangga di Inggedia Perstaf dan tawa, meskipun saat itu adalah waktu malam. Rani dan Raffi, seperti santri lainnya, tidak luput dari kejadian aneh. Salah satunya adalah pengalaman Raffi yang melihat tangan buntung merayap dari mimbar, mendekat kepadanya dan teman-temannya, disertai dengan munculnya pocong-pocong yang mengelilinginya. Raffi panik, tetapi teman-temannya tidak melihat apa yang ia lihat. Suatu sore ketika hampir semua santri pulang untuk liburan, Raffi mendengar temannya, Danis, berbicara dengan seseorang yang tidak ia lihat.
Ternyata, Danis sedang berbicara dengan seseorang yang sudah pulang lebih awal. Perasaan aneh menghinggapi Raffi dan teman-temannya, dan mereka segera berlari ke masjid. Ada juga kejadian yang dialami oleh Camilla dan teman-temannya. Saat melewati ruang penyimpanan rebana, mereka mendengar suara rebana dimainkan di dalam ruangan yang gelap. Saat Camilla masuk untuk mengembalikan rebana yang menggelinding keluar, ia terkejut melihat bahwa rebana itu berubah menjadi kepala buntung yang menyeringai ke arahnya. Setelah kejadian itu, Camilla trauma dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke pesantren tersebut. Itulah sekilas cerita mistis yang dialami oleh Rani, Raffi, dan teman-teman mereka selama mondok di pesantren. Semoga cerita ini bisa menghibur dan memberikan pengalaman berbeda bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.